untuk menetapkan tersangka sudah berapa lama dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samosir gelar pers rilis penetapan tersangka kasus dugaan korupsi di kantor Kejaksaan Negeri Samosir, Pangururan, Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Pers rilis tersebut digelar Kejari Samosir Andi Andikawira melalui Kasih Intel Tulus Tampu Bolon bersama Kasih Pitsus Akbar Sirait, tim penyidik Kasih Pidum Kenan Lubis dan Daniel Simamora. Penetapan tersangka terhadap satu orang dari pihak rekanan berinisial MTL dari perusahaan CV Net Package atas pengadaan laptop di 127 desa di Kabupaten Samosir, yang bersumber dari dana desa tahun 2016 sebesar 15 juta rupiah tiap desa. Berdasarkan hasil audit perhitungan dari BPKP, negara mengalami kerugian kurang lebih 640 juta rupiah. Kasus korupsi tersebut atas pengadaan laptop di 127 desa se-Kabupaten Samosir dan bersumber dari dana desa yang ditemukan tidak berfungsi dan tidak terkoneksi dengan Dinas Kependudukan. Pihak kejaksaan sudah melakukan pemeriksaan kepada seluruh camat yang dan semua kepala desa di 127 desa di Samosir. Secepatnya pihak Kejaksaan Negeri Samosir akan segera memanggil MTL sebagai tersangka. Sebelumnya pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Samosir menemukan penyimpangan keuangan di 127 desa di Kabupaten Samosir pada kegiatan pengadaan sistem informasi kependudukan dari CV Net Package yang dituangkan dalam LHP Inspektorat Kabupaten Samosir atas pembelian perangkat sistem informasi kependudukan. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama akan kita jawab. Mengapa ini terlalu lama ya? Kendala-kendalanya bahwa penyidikan dugaan tindak pidana korupsi ini bukan perkara biasa. Jadi memang butuh waktu yang lama. Kita pun baru dapat hasil perhitungan kerugian negaranya, sehingga kita langsung menetapkan tersangka. Terus yang kedua, bahwa rekan pers tadi telah menyatakan bahwa telah adanya dikembalikan kerugian negara. Kami akan menjawabnya itu bahwa terkait pengembalian yang dilakukan, nantinya hal tersebut akan diuji di pengadilan. Mengingat alat tersebut sudah menjadi substansi perkara yang mana pada saat ini kami tidak bisa menjelaskannya. Namun dapat disampaikan saat ini pengembalian yang telah dilakukan itu tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dikarenakan bukan dilakukan oleh yang bersangkutan, melainkan pihak para kepala desa. Sebentar. Berarti secara otomatis itu bukan menjadi sebuah pengembalian kepada negara ya? Tidak. Itu menjadi dasar penetapan tersangka. Artinya sampai sekarang 127 desa ini masih menggunakan? Tidak lagi digunakan. Tidak bisa digunakan. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak pembelian aja laptop ini sudah bermasalah. Sudah rusak. Berarti selain kepala desa sama camat belum ada pejabat yang dipanggil Pak ya? Atau sudah ada? Tadi yang itu, cuman kan kami belum menyampaikan arahnya ke situ. Oh iya. Nah, pertanyaannya enggak itu laptop. Nah, kenapa terjadi unsur pidana? Apakah karena tidak bisa digunakan laptop tersebut dan tidak sesuai spek, atau ada aplikasi yang tidak sesuai spek dan tidak bisa digunakan? Tidak berfungsi dan tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Samosir. Pada intinya mereka ini membuat aplikasi ini untuk mempermudah urusan dalam pengurusan Dinas Kependudukan, di mana kegiatan ini alat ini bisa dikoneksikan dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil. Hanya saja aplikasi tersebut tidak berfungsi dan tidak dapat terkoneksi. Jadi itulah dugaan penyalahgunaan. Ya. Intinya tadi kan kita katakan penetapan tersangka itu masih 1 orang. Tidak menutup kemungkinan akan ditetapkan tersangka yang lain. Terkait hal-hal yang disampaikan barusan, kita akan tetap mendalami terkait peranan dari pejabat-pejabat orang yang sudah ada yang terkait dengan penerimaan aliran dana. Ya.
Apakah akan ada upaya dari kejaksaan untuk mencari tahu aliran dana ini kemana saja? Sampaikan Izin. Iya dokter, terkait dengan permasalahan itu kami memang kemarin juga kami sudah membahas, tapi kami tetap akan berupaya untuk mencari masing-masing peranan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tadi disebutkan. Tapi kami belum, karena kita lebih mengutamakan ajas praduga tak bersalah, artinya kami lebih menetapkan mana peranan yang lebih aktif pada saat ini terkait dengan penggunaan dana itu. Tetapi dimungkinkan tapi dimungkinkan ada aliran dana ke pihak lain seperti itu ya? Dimungkinkan, tapi saat ini kami memang belum menemukan, ya. Baik. Kalau boleh tahu Pak, siapa-siapa saja nama pejabat Pemkot Samarinda yang sudah dipanggil diperiksa Pak? Tidak bisa kita jelaskan. Oh, pejabatnya? Iya. Pejabatnya Yang diperiksa Sebagai saksi sebenarnya. Yang diminta keterangan seperti itu Pak? yang pertama ya camat, ini ya. Mantan camat, termasuk sampai ke Camat mana nih Pak? hampir seluruh camat, camat di kecamatan, tapi di tahun 2016. Ya. dan hampir seluruh kepala desa. Hampir seluruh kepala desa. Tersebut penyidik menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 contoh pasal 18 ayat 1 2 3 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk MPR. Demikianlah press release ini kami sampaikan. Demikian Jepri Sitanggang melaporkan dari Samosir.